diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Tuhan baik setiap saat bagi kita anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita dalam kemurahan dan cintanya. Dia hebat, dahsyat bagi kita. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Andreas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, saya sudah menyampaikan khotbah di seri yang pertama terkait dengan doa misi Tuhan Yesus Kristus yang harus kita ikuti. Berdasarkan Matius 6 ayat 9-10, berfokus pada tujuan atau goal misi. Artinya kita harus mendoakan tujuan atau goal misi itu agar tercapai. Apa saja yang perlu kita doakan dalam Matius 6 ayat 9-10. Pertama, agar setiap orang menjadi anak-anak Allah dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau menerima Yesus secara pribadi. Yang kedua, agar setiap orang menghormatinya, menghormati Tuhan Yesus, menghargai Tuhan Yesus dengan menunjukkan hidup yang menjadi teladan dalam banyak hal. Yang ketiga, agar setiap orang mengalami kerajaannya. Kerajaan Tuhan datang, menguasai, mengendalikan, mengontrol orang tersebut. Yang keempat, agar setiap orang melakukan kehendaknya, yaitu setiap orang memahami, mengerti betapa pentingnya untuk fokus hidup pada nilai kekekalan, mempersiapkan diri untuk memerintah bersama dengan Kristus Sang Raja dalam milenium. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, doa misi Tuhan Yesus Kristus di seri yang kedua. Dari Matius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Doa misi Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 6 ayat 11 sampai 13 ini berfokus pada masalah atau pergumulan misi yang perlu dimengerti oleh setiap orang percaya, dan kita berharap Tuhan bergerak, beracara, berkarya dengan kasih dan kuasanya untuk menolong struggle atau pergumulan masalah di dalam pelayanan misi itu. Matius 6 ayat 11 sampai 13 berkata demikian. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apa sih masalah atau pergumulan dalam pelayanan misi itu yang perlu kita doakan agar bisa dihadapi, ditangani dengan baik? Yang pertama terkait dengan dana. Dana terkadang menjadi masalah dalam pelayanan misi. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bicara tentang makanan, itu bicara tentang finance. Itu bicara tentang dana, bicara tentang keuangan. Makan bisa disediakan, bisa ada karena ada dana, ada uang. Pelayanan misi membutuhkan dana, uang untuk bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu sebabnya masalah dana ini perlu
ditangani secara bersama-sama sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Kita akan mengalami pergumulan yang berat dalam pelayanan. Secara khusus pelayanan misi, bila pelayanan misi ini tidak disupport secara finansial. Paulus memberikan penguatan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada harapan yang Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan ini juga menjadi keyakinan kita bersama bahwa Tuhan pasti buka jalan untuk memberikan dana sehingga pelayanan misi ini bisa berjalan dengan baik. Saya berdoa, kita semua berdoa, dan kita semua bergerak bersama mencari dukungan dana supaya pelayanan misi bisa berjalan dengan baik. Jika itu ada pada kita, dana itu Tuhan berikan untuk kita, maka kitalah orang yang semestinya tergerak hati untuk memberikan dukungan secara finansial. Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini juga bicara soal makan dan minum. Ketika kerajaan Allah, Kristus Yesus Tuhan diterima oleh seseorang, dan orang itu memahami kehendak Kristus, hidup dalam kebenarannya, maka Alkitab katakan apa yang menjadi kebutuhan, salah satunya adalah bicara soal makan dan minum akan ditambahkan. Itu sebabnya kita harus yakin bersama-sama, pelayanan misi harus tetap jalan. Orang-orang yang diutus ke tempat yang belum dijangkau atau terjangkau, rich unreached, menjangkau yang tak terjangkau, menyelamatkan yang belum diselamatkan, tetap menjadi pendorong terkuat bagi kita untuk pelayanan misi. Kita harus yakin bahwa orang-orang yang diutus ke ladang misi akan diberkati Tuhan, kebutuhannya terpenuhi secara finansial, karena kita berdoa dan tergerak bersama-sama untuk mendukung, mensupport, memberi secara finansial. Pergumulan misi yang pertama adalah bicara doa, dana. Yang kedua adalah doa. Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa dikatakan doa? Padahal ini terkait dengan mengampuni. Berdoa untuk mengampuni, itu maksudnya. Jadi manusia perlu memohon pengampunan dari Allah agar dirinya mendapatkan pengampunan dari Allah, dirinya juga bisa mengampuni orang lain. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu daripada segala kejahatan. Ini kita perlu doakan agar dalam pelayanan misi ada hati yang mengampuni. Baik trouble, struggle, pergumulan yang dihadapi di antara para pelayan misi, agar ada hati yang saling mengampuni. Kita tahu pelayanan misi ini tidak mudah. Bisa saja terjadi gesekan-gesekan di antara sesama pelayan, baik yang terjun langsung ke ladang misi, maupun juga orang-orang yang memberikan dukungan dalam pelayanan misi. Jangan sampai ada kebencian, ada rasa tidak senang, rasa tidak nyaman, ada hati yang gerundel bersungut-sungut yang menyebabkan ada akar pahit atau kebencian di dalam hati.
Itu sebabnya perlu hati mengampuni. Yesaya 1 ayat 18 memberikan penguatan. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu mesah seperti kirmis akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi mengampuni itu bisa terjadi karena kita yakin Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Karena Kristus sudah mengampuni setiap orang percaya. Itu sebabnya setiap orang percaya tanpa terkecuali juga harus saling mengampuni. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Salah satu penyebab penghalang daripada doa adalah tidak mengampuni, tidak mengaku dosa. Nah, ketika saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling mengampuni, maka pelayanan misi bisa berjalan dengan baik. Jadi pergumulan yang kedua adalah terkait dengan doa. Perlu ada banyak dukungan doa dalam pelayanan misi. Perlu ada kekuatan yang Roh Kudus kerjakan, kekuatan supranatural agar pelayanan misi bisa berjalan dengan baik. Prinsip saling mengampuni adalah merupakan hal yang paling penting. Itu yang perlu didoakan agar baik yang terjun dalam pelayanan misi maupun yang mendukung pelayanan misi bisa memahami, mengerti betapa pentingnya untuk saling mengasihi. Pergumulan yang ketiga adalah daya. Matius 6 ayat 13 berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik. Pergumulan ataupun juga masalah dalam misi yang perlu kita doakan terkait dengan kegerakan dana. Yang kedua, kegerakan doa. Yang ketiga, kegerakan daya. Daya bicara tentang potensi. Daya bicara tentang sumber daya manusia itu sendiri dalam pelayanan. Alkitab berkata bahwa yang perlu kita doakan agar orang-orang yang melayani di ladang misi itu dilepaskan daripada yang jahat, tidak jatuh di dalam pencobaan. Paulus memberikan penguatan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada janji Tuhan bagi setiap misionaris ataupun pelayan Tuhan di ladang misi. Akan diberikan kemampuan, kekuatan menanggung berbagai tekanan, kesesakan dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Disitulah Tuhan mau intervensi, bekerja sehingga setiap orang semakin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kekuatan ataupun jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan pernah menyerah dalam pelayanan misi. Baik orang yang ada di ladang misi maupun mereka yang mendukung pelayanan misi.
Karena daya kekuatan atau kemampuan itu datangnya daripada Tuhan. Dalam keterbatasan, kelemahan, itulah Tuhan akan memberikan pertolongan. Sehingga kita menjadi sadar dan kagum Allah lah yang membuat kita tetap ada dalam pelayanan misi. Seperti yang Tuhan harapkan, inginkan kepada kita anak-anaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Doa misi Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Matius 6 ayat 9-10 berfokus pada tujuan atau goal misi, yakni setiap orang menjadi anak-anak Allah. Setiap orang menghormati Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang mengalami kerajaan Tuhan. Setiap orang melakukan kehendak Tuhan. Doa misi Tuhan Yesus Kristus berdasarkan Matius 6 ayat 11-13 berfokus pada pergumulan atau masalah misi agar bisa tertangani, yaitu dana, doa, dan daya. Saya percaya kita akan memberi hati, waktu untuk berdoa untuk misi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan terus mengerjakannya sampai Tuhan Yesus datang. Sehingga misi Tuhan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membuat orang semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.